Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membawakan materi tentang penerapan stilistika Al-Quran. Pemateri yang pertama yaitu akan dibawakan oleh Angron Sari, kemudian yang kedua yaitu oleh Mas Abdul Malik, dan yang terakhir yaitu oleh Mbak Reni Familia. Silakan disimak. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dari stilistika Al-Quran, kemudian juga ranah kajian stilistika dan juga contoh penerapan stilistika Al-Quran. Yang pertama yaitu tentang pengertian stilistika Al-Quran. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri dari kelompok sebelumnya, di sini saya akan mengulang dari pengertian stilistika Al-Quran. Nah, apa sih stilistika Al-Quran? Stilistika Al-Quran adalah kajian atau studi tentang cara khas Al-Quran dalam menyusun kata atau sebuah diksi pada kalimat atau ayat Al-Quran, atau dapat kita sebut juga sebagai analisis penggunaan bahasa dalam Al-Quran. Nah, pada stilistika, fokus ranah kajiannya yaitu meliputi seluruh aspek fenomena kebahasaan, antara lain yaitu sintaksis, kemudian morfologi, semantik, fonologi, leksikal, retoris, dan juga yang lain-lainnya. Ya. Selanjutnya yaitu analisis atau penerapan stilistika Al-Quran pada surat Al-Ikhlas. Yang pertama yaitu Al-Mustawa Al-Sauti atau level fonologi. Pada level ini, analisis terhadap surat Al-Ikhlas difokuskan pada aspek keserasian dan efek pemaknaannya. Pembahasan mengenai fonologi terbagi menjadi dua cakupan, yaitu konsonan atau samawit dan juga vokal yang disebut sawaid. Nah, berdasarkan artikulasinya, konsonan itu terbagi menjadi 9. Nah, yang pertama yaitu konsonan plosif, yang kedua plosif frikatif, kemudian yang ketiga konsonan nasal, yang keempat yaitu konsonan lateral, yang kelima getar, yang keenam flapet, yang ketujuh frikatif, dan yang kedelapan frictionless, dan yang terakhir yaitu konsonan semivokal. Nah, dalam surat Al-Ikhlas sendiri didominasi oleh konsonan plosif. Konsonan plosif yaitu sebuah bunyi yang diartikulasikan dengan penutupan udara di rongga vokal sehingga terjadi penyumbatan udara yang keluar dari mulut dan menghasilkan letupan, atau yang biasa kita kenal dengan qalqalah. Konsonan plosif pada surat Al-Ikhlas berupa huruf dal mengalami repetisi atau pengulangan sebanyak 5 kali. Yaitu yang pertama di ayat pertama yaitu Qul huwallahu ahad. Nah, di sini huruf dalnya itu merupakan sebuah konsonan plosif ya. Kemudian selanjutnya yaitu di ayat kedua Allahus Samad. Nah, ini juga merupakan pengulangan dari konsonan plosif. Nah, kemudian selanjutnya lam yalid. Nah, di sini ada dua, di ayat yang ketiga yaitu ada dua konsonan plosif. Lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini ada dua pengulangannya. Dan yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi di apa sih konsonan plosif ini? Di Quran surat Al-Ikhlas terdapat 5. Nah, selanjutnya yaitu huruf lam pada kata kul, kemudian huruf mim pada kata lam, dan huruf nun pada kata yakun merupakan kategori dari konsonan majur. Nah, konsonan majur yaitu adalah bunyi yang terjadi ketika udara yang datang dari paru-paru disambut oleh pita suara yang dengan kondisi bersentuhan atau tidak rapat sehingga udara bisa saja tetap keluar masuk di antara pita suara. Nah, sementara itu huruf waw pada kata yulad termasuk dalam konsonan mahmus. Nah, konsonan mahmus itu yaitu konsonan yang terjadi dengan tidak adanya hambatan terhadap udara yang datang dari paru-paru, karena kedua pita suara menyambutnya dengan kondisi berjauhan sehingga udara dengan leluasa keluar masuk tanpa mengakibatkan pergeseran antara dua pita tersebut. Nah, adapun konsonan yang sudah saya jelaskan tadi, saya rangkum dalam sebuah tabel sebagai berikut. Nah, Anda dapat melihatnya sendiri. Nah, baik, selanjutnya saya akan kembali lagi pada huruf dal yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian huruf dal dari ayat pertama sampai ayat terakhir ini menunjukkan bahwa keserasian irama pada surat Al-Ikhlas
sehingga membuat nyaman dan indah ketika didengar atau dibaca. Artinya, bunyi konsonan dari ayat-ayat pada surat Al-Ikhlas dapat mempengaruhi psikologi audiens atau pendengar, sehingga tak jarang setelah mendengar ayat-ayat tersebut kita merasa adem, sejuk, dan juga nyaman. Hal ini pula yang menjadi bukti dari kemukjizatan Al-Quran. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk penerapan stilistika Al-Quran pada surat Al-Ikhlas. Akan dilanjutkan oleh Mas Malik. Selanjutnya yaitu materi tentang morfologi. Menurut Al-Salafi, morfologi ini mencakup sistem cara membentuk kata yang terdiri atas morfem dan fenom. Ia termasuk di bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian-bagian kata secara gramatikal, atau yang kalau dalam bahasa Arab itu sering disebut dengan ilmu nahwu sorof. Pada level morfologi, menganalisis pemilihan atau penggunaan bentuk kata atau perubahan suatu bentuk kata ke bentuk kata yang lain. Pemilihan kata yang digunakan mempunyai maksud tertentu, sehingga aspek morfologi mempunyai posisi penting dalam struktur kalimat. Seperti pada surat Al-Ikhlas, terdapat beberapa objek pemilihan kata. Di antaranya yaitu yang pertama, penggunaan fi'il amr atau yang bermakna perintah. Yang kedua, penggunaan fi'il mudhari. Yang ketiga, penggunaan isim makrifat. Yang selanjutnya yaitu level sintaksis. Sintaksis tadi telah dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas, seperti lafadz qul huwallahu ahad, yang mana huwa tersebut yaitu sebagai dhamir sya'an, dan hadis keterangan kedudukannya yaitu sebagai mubtada, dan lafadz Allah yaitu sebagai mubtada kedua. Sedangkan ahadun yaitu menjadi khobarnya mubtada. Kalimat mubtada khobar tersebut adalah khobar dari mubtada yang pertama, yang mana tidak dibutuhkan aid yang kembali ke mubtada pertama, karena dhamir sya'an jika menjadi mubtada, maka tidak ada dhamir yang kembali kepadanya dari jumlah yang berkedudukan sebagai khobarnya, karena jumlah setelahnya merupakan kalimat penjelas dari dhamir tersebut. Selanjutnya ada al-mustawa al-dalali level semantik. Ilmu semantik merupakan bagian dari tata bahasa untuk menyelidiki tata kata atau arti kata dan juga bentuk linguistiknya. Fungsinya ialah sebagai simbol dan peran yang dimainkan dengan kata-kata dan juga tindakan manusia. Contohnya ahad, kata ahad bermakna satu dalam zatnya, tidak tersusun dari berbagai partikel materi dan tidak pula selain materi. Kata ini juga menjadi penyifatan keesaan dan penafian sekutu. Menurut Fakhruddin Al-Razi, keesaan Allah itu tidak dapat diukur dengan angka dan juga tidak dengan bilangan. Selanjutnya ada al-mustawa at-taswiri level imagery. Taswiri atau pelukisan adalah sarana favorit dalam gaya bahasa Al-Quran. Dengan lukisan indrawi yang terbayangkan, Al-Quran melukiskan makna abstrak, suasana jiwa, peristiwa yang kasat mata, dan pemandangan yang terlihat. Maka makna abstrak pun menjadi sebuah bangun dan pelukisan taswiri yang dibayangkan benar-benar hadir.
Selanjutnya, analisa imagery pada surat Al-Ikhlas, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Yang pertama, Qul huwallahu ahad adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, disebutkan dengan dhamir syan. Hal ini bertujuan untuk takzim dan ijlal atau pengagungan. Yang kedua, Allahu Shomad adalah dua kata yang berbentuk makrifat dan berfaedah untuk pengkhususan. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ayat ini mengandung jinas naqis karena adanya perubahan harokat dan sebagian huruf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di WhatsApp grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.